Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Terakhir kita telah mengkaji hadis nomor 31. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya yaitu hadis nomor 32 yang isinya adalah doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah doa yang istimewa karena mencakup seluruh keperluan dan kebutuhan dunia maupun akhirat kita. Hanya saja memang doanya cukup panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris doanya. Yaitu sebuah doa yang dituturkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqul. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering untuk membaca doa berikut ini. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah aku dan jangan engkau bantu musuhku. Wansurni wa la tansur alayya. Dan menangkanlah aku, jangan engkau menangkan musuhku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Berilah aku petunjuk untuk menemukan strategi yang terbaik dalam menghadapi musuhku. Dan jangan engkau berikan kepada musuhku petunjuk tentang strategi yang terbaik untuk mengalahkanku. Wahdini wa yassiril huda li. Berikanlah aku hidayah dan mudahkanlah hidayah tersebut untukku. Wansurni ala man bagha alayya. Bantulah aku untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Rabbi ij'alni laka syakkaran. Ya Allah, jadikanlah aku selalu bersyukur kepadamu. Laka dzakkaran, senantiasa berzikir kepadamu. Laka rahaban, terus merasa takut kepadamu. Laka mitwa'an, selalu taat kepadamu. Laka mukhbitan, selalu khusyuk dan tunduk kepadamu. Ilaika awwahan muniban, senantiasa merintih, menghibah dan kembali kepadamu. Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku. Waghsil haubati. Basuhlah dosa-dosaku. Wa ajib da'wati. Kabulkanlah doaku. Wa thabbit hujjati. Kokohkanlah argumentasiku. Wasaddid lisani. Bimbinglah lisanku. Wahdi qalbi. Berikanlah hidayah kepada hatiku. Waslul sakhimata qalbi. Dan bersihkan hatiku dari kotoran-kotorannya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih, dan menurut Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Ibn Al-Qayyim dan Syekh Al-Albani, hadis ini sahih.
Sudah hafal? Pada Dawa. Mudah-mudahan ya pekan depan kita kopikan ya. Kita bahas dulu ya kandungannya ya. Jadi di awal kita ini diajarin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta bantuan, kemenangan dan strategi yang terbaik. Yang dimaksud dengan kemenangan di sini kemenangan menghadapi siapa? Musuh, nafsu, atau dua-duanya? Semuanya. Jadi kita minta kepada Allah bantuan supaya bisa mengalahkan musuh yang ada di luar dan musuh yang ada di dalam. Musuh yang ada di luar itu dari kalangan jin atau manusia? Dua-duanya. Musuh dari kalangan jin adalah setan-setan jahat. Musuh dari kalangan manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kita minta kepada Allah supaya bisa mengalahkan mereka. Dan jangan mereka mengalahkan kita. Kalau musuh dari dalam, sinten? Musuh dari dalam. Nafsu. Kenapa? Nafsu. Kita minta kepada Allah supaya bisa mengalahkan nafsu dan tidak kalah oleh nafsu. Kita pernah nggak kalah sama nafsu? Hah? Sering. Buktinya? Dolanan HP terus. Dolanan HP terus. Saya bukan katakan menggunakan HP, tapi apa? Dolanan HP. Coba berapa jam dalam sehari kita menghabiskan waktu untuk main HP? Terus ngajinya pirang jam? Itu berarti kalah sama nafsu. Angel Ustaz, makanya minta tolong sama Allah. Karena yang bisa menolong kita untuk menghadapi dan mengalahkan nafsu kita adalah Allah. Makanya doa ini dibaca. Ya. Banyak di antara kita berat untuk meninggalkan maksiat. Berat untuk meninggalkan dosa. Karena dosa itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah mendarah daging. Maka minta sama Allah. Diajarin di sini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'alayya wamkurli wa la tamkur 'alayya. Ya Allah, bantulah aku, jangan bantu musuhku. Menangkanlah aku, jangan menangkan musuhku. Beri aku strategi terbaik untuk menghadapi mereka, jangan beri mereka strategi yang terbaik untuk menghadapiku. Ini adalah awal dari doa tersebut. Lalu kita diajarin oleh Nabi SAW untuk minta hidayah. Wahdini wa yassiril huda li. Ya Allah, berilah aku petunjuk, hidayah. Dan mudahkanlah hidayah itu untukku. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah petunjuk agar kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang lurus, mana yang menyimpang. Hal ini sangat kita butuhkan apalagi di zaman ini. Di mana semua orang bisa ngomong. YouTube kayak isine sing bener apa sing salah? Dua-duanya. Sing bener ana, sing salah ana. Kadang-kadang orang itu tidak tahu
Ngaji mengendi gue bingung. Saking banyaknya napa? Alternatif. Maka kita minta kepada Allah, ihdini, ya Allah berilah saya petunjuk. Supaya saya bisa menemukan kebenaran yang harus saya kerjakan, yang harus saya amalkan, yang harus saya pilih. Yang mana wahai Rabbi? Wa yassiril hudali, dan mudahkanlah saya menemukan petunjuk tersebut. Jadi ada sebagian orang untuk menemukan hidayah, angel banget. Pindah dari satu aliran sesat ke aliran sesat yang lainnya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya ketemu dengan apa? Kebenaran. Maka kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Langsung apa? Langsung ketemu sing benar ya Allah. Ya. Mintalah aku mohon kepadamu petunjuk, berilah aku petunjuk, dan mudahkanlah petunjuk itu untukku. Wansurni ala man bagha alayya. Dan bantulah aku ya Allah atas orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Entah itu zalim dalam pekerjaan, entah itu zalim dalam rumah tangga, entah itu zalim dari tetangga, entah itu zalim dari penguasa, entah itu zalim dari rekan kerja, dari siapa saja wahai Rabbi. Orang-orang yang berbuat zalim kepadaku, menangkanlah aku untuk menghadapi mereka dan kalahkanlah mereka. Lalu kita berdoa kepada Allah, minta berbagai hal kebaikan. Rabbi ja'alni laka syakkaran. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selalu bersyukur. Syakkaran itu bukan hanya bersyukur, tapi selalu bersyukur. Rezekinya lancar, bersyukur. Rezekinya seret, syukur bukan? Ya tetap bersyukur, karena masih tetap dapat rezeki. Banyak orang itu bersyukurnya kalau oke. Ya. Lagi sehat tetap bersyukur, lagi sakit bersyukur, karena yang sakit cuma gigi satu. Jadi kan bisa bersyukur pas lagi giginya bolong. Bisa? Lara banget Ustaz. Sing lara pira? Siji. Sing sehat? Jumlah gigi kita berapa toh? Apa wis pada berkurang? Kalau gigi manusia dewasa berapa sih? Berapa? 32. 33, ya tergantung. Kalau gigi kita itu 32, biasanya sing bolong pira? 2. Kanan kiri. Berarti sing sehat 30. Coba kalau dibalik kepriwe? Ayo. Yang sakit berapa? 30. Sing sehat loro, kepriwe jajar. Ini kita dikasih 2 sama Allah yang sakit. Yang sehat 30. Bersyukur. Bersyukur karena masih banyak yang sehat. Malah sudah habis. Berarti orang perlu bolong. Laka dzakaran, ya Allah, jadikanlah aku senantiasa berzikir. Senantiasa berzikir. Dengan apa? Dengan lisan kita. Dengan apa? Dengan hati kita. Dengan apa? Dengan seluruh tubuh kita. Zikir yang paling sempurna adalah zikir yang menggabungkan antara 3 unsur tersebut. Unsur apa? Lisan, hati, anggota tubuh. Dan itu terkumpul di dalam sebuah ibadah namanya sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah, sholatlah untuk mengingatku. Jadi sholat niku zikir. Dan zikir yang menggabungkan antara 3 unsur tadi. Mulanya ketika kita takbiratul ihram, membaca apa? Allahu Akbar. Itu zikir apa? Lisan.
Karena lisannya ngomong Allahu Akbar. Tangannya ngangkat. Ini dikir apa? Anggota badan. Terus sedakep, ngadeg. Itu semuanya dikir apa? Dikir anggota tubuh. Dikir hatinya apa? Khusyuk. Udah mikir utang. Ya. Allahu Akbar sambil menghadirkan di dalam hati kita keyakinan bahwa Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Itu zikir yang sempurna adalah zikir yang menggabungkan antara berapa unsur? 3. Laka rahaban. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa takut kepadamu. Takut berbuat maksiat, takut berbuat zalim, takut melakukan hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah, takut nerakanya Allah, takut siksanya Allah. Laka mitwa'an, senantiasa taat kepadamu ya Allah. Senantiasa berarti seumur hidup. Jadi taat itu mboten musiman. Ya. Orang sholat engkau ngenteni Ramadan. Kembok 6 bulan. Bulan apa iki? Rajab. Ya. Engkau 2 bulan maning. Iya nek. Si urip mati disit kepriwe. Makanya ada seorang ulama salaf, Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Beliau mengatakan, Rajab waktunya nandur. Sya'ban waktunya nyirami. Ramadan waktunya panen. Bulan ini bulan apa? Rajab. Gue waktunya apa? Nandur. Aku udah duwe sawah, Ustaz. Bukan itu maksudnya nandur. Nandur apa? Nandur amal. Mulai puasa. Yang biasanya nggak pernah puasa, mulai puasa Senin, Kamis, mulai nandur. Ya. Nanti bulan Sya'ban, bulan waktunya apa? Nyirami. Nyirami berarti ditambahi. Makanya Sya'ban itu Rasulullah SAW puasa banyak di bulan Sya'ban. Wah, nanti Ramadan waktunya panen. Wah, jadi untuk Ramadan nembe nandur. Ramadan itu sudah waktunya panen sebanyak-banyaknya. Panen raya. Yeah. Laka mukhbita, jadikanlah aku senantiasa khusyuk, tawadu kepadamu. Dapat nasihat dari ayat-ayat Al-Quran diterima. Enggak banyak protes. Ilaika awwahan, senantiasa merintih, menghibah, memohon, menyesal atas perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Muniban, senantiasa kembali kepada Allah dalam segala urusan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ridhonya. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Apa maksudnya menerima taubat? Maksudnya adalah kita bertaubat sesuai dengan aturan yang sudah digariskan di dalam agama. Jadi taubat itu kan enggak cuma sekedar taubat, tapi taubat niku wonten apa nih? Wonten syarat-syaratnya. Kata Imam An-Nawawi, syaratnya adalah 1, meninggalkan dosa, 2, menyesali dosa, 3, bertekad untuk tidak mengulanginya, 4, kalau hubungannya dengan hak Bani Adam maka dikembalikan. Taqabbal taubati, terimalah taubatku. Salah satu maknanya adalah, ya Allah jadikanlah taubatku ki benar, memenuhi syarat supaya engkau menerima taubat tersebut.
Waghsil haubati, basuhlah dosa-dosaku. Bersihkan dosa-dosa tersebut dari hatiku. Wa ajib da'wati, kabulkanlah doaku. Wa thabbit hujjati, kokohkanlah argumentasiku. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia ketika kita berhadapan dengan musuh, kita berargumen, kita bisa menang melawan musuh kita. Di akhirat ketika kita menghadapi pertanyaan dari malaikat. Pertanyaan pertama di mana? Di kuburan. 3 pertanyaan. Siapa? Tuhanmu? Siapa? Nabimu? Apa? Agamamu? Yakin jenengan bisa jawab? Wallahu a'lam. Siki apal. Nanti entah, nggak tahu kita. Makanya kita minta kepada Allah supaya kokoh argumen kita. Wa tsabbit hujjati wahdi qalbi. Berikanlah hidayah kepada hatiku. Karena sumber orang dapat hidayah itu di mana? Di dalam hati. Wasaddid lisani, bimbinglah lisanku supaya ngomongnya sing bener, ngomongnya sing apik. Waslul sakhimata qalbi, bersihkanlah hatiku dari kotoran-kotoran hati. Contoh kotoran hati napa? Iri, ria, hasad, dengki, sombong. Kita minta kepada Allah supaya dibersihkan. Itu doa yang rutin dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.